Materi pertama itu akan membahas mengenai akad kontrak transaksi. Akad atau kontrak atau dalam transaksi, akad mencakup 3 unsur. Yang pertama itu perjanjian, yang kedua itu persetujuan kedua belah pihak atau lebih, yang ketiga itu perikatan. Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad. Akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direferensikan dari satu pihak dan adanya kabul atas penerimaan kehendak pihak-pihak lain. Tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad. Yang kedua yaitu rukun dan syarat akad. Menurut Nurhayati dan Wasilah tahun 2015, rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pelaku atau al-aqidain. Pelaku yaitu para pihak yang melakukan akad atau penjual dan pembeli, penyewa dan menyewakan karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu objek al-aqidain. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudharabah dan musyarakah adalah modal dan kerja, objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya. Yang ketiga itu ijab qabul atau sigat akad. Ijab qabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4, yaitu yang pertama para pihak yang membuat akad atau al-aqidain. Yang kedua pernyataan kehendak para pihak atau sigat akad. Yang ketiga itu objek akad atau mahalul akad. Yang keempat itu tujuan akad, maudu akad. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis akad dalam transaksi syariah. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagikan lagi akad menjadi 2 bagian, yakni akad tabaru dan akad tijarah atau muawadah. Yang pertama itu akad tabaru. Akad tabaru atau gratuation contract adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, atau tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu meminjamkan uang, meminjamkan jasa, memberikan sesuatu. Yang kedua itu akad tijarah. Akad tijarah yang disebut juga conversation contract merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract dan natural certainty contract. Hukum riba. Tidak seorang muslim pun yang menyangkal haramnya hukum riba, sebagaimana Al-Quran jelas menyatakan bahwa Allah mengharamkan riba terhadap dalam, sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah juga memerintahkan orang beriman menghentikan praktik riba dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan biarkanlah sisa riba yang belum diambil jika kamu sungguh beriman, dan Allah mengancam akan menerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Untuk meninggalkan riba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, jika tidak kamu lakukan demikian, ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu, tapi jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, tiada kamu menganiaya dan tiada kamu dianiaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis riba. Secara garis besar, Antonio tahun 2012 mengatakan riba dikelompokkan menjadi 2, masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.
Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qard dan riba jahiliyah, adapun kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi riba fadli dan riba nasi'ah. Yang pertama, riba qard, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah, utang dibayar lebih pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah kullu qardin manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Yang ketiga yaitu riba fadli. Riba fadli disebut juga sebagai riba buyu, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Dan yang terakhir itu riba nasi'ah. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang disertakan saat ini dan yang diserahkan kemudian hari. Yang terakhir itu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada pelarangan riba. Riba dapat disebut sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan atau pinjaman. Yang kedua itu pembagian risiko. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam transaksi investasi di mana kedua belah pihak membagi hasil dan risiko kerugiannya. Yang ketiga itu tidak menganggap uang sebagai modal potensial. Maksudnya pandangan sistem keuangan syariah Islam mengenai uang dalam bisnis dapat dianggap sebagai modal apabila digunakan bersamaan dengan sumber daya yang lainnya untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat yaitu larangan melakukan kegiatan spekulatif. Maksudnya sistem keuangan syariah melarang untuk melakukan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, judi, dan bertransaksi yang memiliki risiko yang sangat besar. Yang kelima itu kesucian kontrak. Maksudnya kesucian kontrak ini diterapkan dalam akad pada setiap transaksi yang dilakukan karena Islam menilai perjanjian sebagai suatu yang tinggi nilainya sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan untuk mengurangi risiko.